Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini berisikan penjelasan dari saya mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Quran. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya mengambil potongan ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-26 dan surah Al-Maidah ayat ke-19. Yang pertama, Al-Baqarah ayat ke-26 bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqah. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Surah Al-Maidah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minal rusuli an taqulu ma ja'ana min basirin wala naziri faqad ja'akum basirun wa naziru wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Untuk jawaban nomor 1, yang A, hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang pertama, idgham bigunnah. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah yang ke-26 dengan kode yang sudah saya garis bawahi bernomor 1, 2, 5, 6, dan 7. Dikarenakan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah, yaitu ya, waw, nun, dan mim. Contohnya pada nomor 1, ayyadriba. Nomor 2, masalam ma ba'u. Pada surah Al-Maidah ayat ke-19 terdapat pada nomor dengan kode garis bawahi nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1 bacanya fatratim mina. Nomor 4, basirim wala naziri. Yang kedua, hukum bacaan iklab. Terdapat pada Quran surah Al-Maidah yang ke-19 dengan kode nomor 3 dikarenakan nun mati bertemu dengan ba, yaitu min basiri wala yanziri. Ketiga, hukum bacaan ikfa. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah dengan kode nomor 3 yang digarisbawahi, yaitu baudatan fama fauqah. Pada tanwin datang fa lalu disambut huruf fa. Pada Quran surah Al-Maidah terdapat pada nomor yang sudah diberi garis bawahi nomor 2 dan nomor 6 karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta atau fa, yaitu
pada huruf nun mati nomor 2. Antakulu, nun mati disambut huruf ta. Selanjutnya hukum bacaan izhar. Hukum bacaan izhar, saya ambil ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-26, yaitu salah satu potongan ayat berbunyi wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa likuna illa. Di sana terdapat bacaan nun mati bertemu ha, nun mati bertemu hamzah, dan nun mati bertemu ya sebagai idgham. Yang terakhir, hukum bacaan idgham bila gunnah. Di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 ditandai dengan kode nomor 4 dikarenakan nun mati bertemu huruf ra, yaitu berbunyi mir rabbihim. Pertanyaan yang B, hukum mim mati. Yang pertama, ikhfa syafawi, karena mim mati bertemu huruf ba. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-19 kode C, yaitu ja'akum basiru. Terdapat hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, izhar syafawi, karena mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat ke-19 dengan kode A dan B, karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Contohnya lakum a'la. Di sini terdapat hukum mim mati bertemu ain. Yang kedua, qad ja'akum rasuluna. Terdapat hukum bacaan mim mati bertemu ra. Selanjutnya hukum bacaan idgham mimi, karena mim mati bertemu dengan mim. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, yaitu fi qulubihim maradu. Terdapat hukum bacaan mim mati bertemu dengan mim. Selanjutnya C, gunnah musyaddah, yaitu hukum nun mati bertasdid. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-11, potongan ayatnya berbunyi qulu innama nahnu muslihun. Innama, terdapat nun bertasdid. Gunnah musyaddah selanjutnya yaitu mim bertasdid pada bacaan Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa. Terdapat mim bertasdid pada bacaan summa. Dan pada sebelumnya terdapat jami'an yang berarti mad tabi'i. Dan idgham mimi pada bacaan huwallazi khalaqa lakum ma fi. Terdapat idgham mimi karena mim mati bertemu mim bertasdid. Selanjutnya hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad yang pertama mad tabi'i. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-29 pada bacaan fil ardi jami'an summa. Pada bacaan jami'an. Selanjutnya mad far'i. Yang pertama mad wajib muttasil. Contoh pada Quran surah Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'agna. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Terjadi karena mad tabi'i bertemu hamzah di kalimat lain. Contohnya pada surah Al-Kautsar.
Inna a'tainakal kautsar. Selanjutnya bacaan mad lazim mutsaqal qalimi pada Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Potongan ayat yaitu alaihim waladdallin. Selanjutnya mad mukhaffaf qalmi pada Quran surah Al-Yunus ayat yang ke-91. Al-anna wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Selanjutnya mad laim jika huruf waw atau ya sukun sebelumnya berharkat fathah dan panjangnya 2-4 dan 6 harkat. Terdapat pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-17. Bacaannya yaitu Rabbul masyriqaini wa Rabbul magharibaini. Dikarenakan huruf waw atau ya sukun sebelumnya berharkat fathah pada potongan ayat wa Rabbul magharibaini. Selanjutnya mad arid li sukun, mad tabi'i yang di akhir ayat bertemu huruf hidup dengan panjang 2-4-6 harkat. Contohnya pada Quran surah At-Tin ayat 1-3, wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Selanjutnya mad iwad terjadi karena fathah tain di akhir ayat. Contohnya Quran surah An-Naba ayat yang ke-7. Wal jibala autada, terdapat tanwin fathah tain tapi berada di akhir ayat. Selanjutnya mad tamkin yaitu ketika ya bertasydid dan ya kasrah saling berjejer. Panjangnya 2 harkat. Contoh Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Potongan ayat yang berbunyi wa is aqazna minan nabiyina misaqahum. Karena ya pada nabiyina bertasydid dan hukum kasrah. Selanjutnya mad silah tawilah terjadi jika hadamir bertemu dengan hamzah dalam 2 kata berbeda atau lain. Contoh Quran surah Al-Balad ayat yang ke-7. Yahsabu an lam yarahu ahad. Selanjutnya yaitu mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf tunggal pada permulaan surah. Contoh Quran surah Yunus yang awalnya berbunyi alif lam ra. Al-Baqarah alif lam mim. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban ujian tugas mata kuliah tahsin Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.